Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Rahmah SPDI, guru SD Negeri Lambaro Angan sekaligus mahasiswi PPG Dalam Jabatan Batch 1 tahun 2025. Pada hari ini tanggal 12 bulan 5 tahun 2025 akan mengerjakan uji kinerja secara luring dengan materi mengenal harakat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan tanya dulu, apakah ada yang nggak hadir hari ini? Kalau ada, Ibu akan mengabsen dulu. Abdul Aziz, Iftina Asyafina, Fatir, Nizam Adnan. Baiklah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, kita akan berdoa dahulu ya. Coba. Surah apa tadi yang anak-anak Ibu baca? Surah Al-Fatihah. Apa gunanya kita berdoa sebelum belajar? Supaya mendapat pahala dan diberi berkah oleh Allah. Supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terima pelajaran dengan sempurna. Nah, udah. Jadi sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau tanya, hari ini pelajaran apa? Agama Islam, yaitu pendidikan agama Islam. Kita mempelajari tentang pendidikan agama Islam. Pada hari ini siapa yang tahu judul materi hari ini apa? Yaitu harakat bersambung. Nah, kalau harakat bersambung itu, misalnya, harakat bersambung itu kan ada, misalnya kita panjangkan. Itu harakat bersambung. Kalau huruf-huruf hijaiyah kita kasih harakat, dia akan berbunyi. Apa-apa saja huruf hijaiyah? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan huruf-huruf hijaiyah? Apa Itina? Coba Itina. Alif, ba, ta, Ya, pinter sekali Tina. Tentunya anak-anak
30 dimulai dari huruf alif sampai huruf ya. Misalnya huruf alif ini. Huruf ini huruf apa? Alif, ba, ta, sa, ja, ha, ha, dal, za, ra, za, shin, shad, ba, ta, ma, mim, fa, ba, alif, lam, mim, nun, wal, berarti dia terbagi 30. Kalau misalnya huruf hijaiyah itu kita kasih harakat. Tahu apa itu harakat? Yang misalnya baris di atas. Ada? Nah, kita kasih harakat. Kita kasih harakat. Misalnya huruf alif ini kita kasih harakat di atas. Bunyinya apa? Kalau kita kasih harakat di atas, bunyinya yang ba ini apa? Ba. Kalau ini sa. Kalau ini sa. Misalnya ibu mau tanya sama Aziz. Kalau misalnya Aziz ini kita kasih harakat, bunyinya apa? Sa. Ya, bunyinya sa. Kalau misalnya sin ini kita kasih di bawah harakat, bunyinya si. Kalau kita balik, kita kasih ada tanda bengkok 2 itu su. Misalnya itu berarti harakat itu yang di atas kita namakan apa? Yang di atas itu kita namakan fathah. Kalau yang di bawah kita kasih harakat namanya kasrah. Kalau yang baris bengkok 2 di atas kita kasih namanya dhamma. Berarti terbagi 3 nama harakat itu kasrah, fathah, dan dhamma. Ya. Nah, baiklah. Sekali lagi coba kita nyanyi huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha, dal, zal, ra, za, sin, shin, shad, dal, zal, la, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Iya, pintar sekali anak-anak ibu ya. Nah, sekarang ibu mau tanya ini huruf ini yang ada di dalam surah pendek. Ada nampak? Nampak. Ibu mau tanya, ini surah apa? Iza jaa nasrullah, surah apa? Surah An-Nasr. Iya, pintar sekali intinya surah An-Nasr. Berarti setelah kita lihat surah, anak-anak perhatikan surah pendek ini namanya surah pendek namanya surah An-Nasr. Ada yang tahu berapa jumlah ayat dari surah An-Nasr? 3 ayat. Ya, ada 3 ayat. Tidak banyak surah An-Nasr. Karena itu surah pendek. Yang pertama, apa bunyi ayat yang pertama surah An-Nasr? Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba.
semua sudah lancar membaca surat-surat pendek itu berupa satu-satu ayat. Kan tadi kita membaca cuma satu-satu huruf. Sekarang tidak lagi satu huruf, satu-satu ayat. Berarti anak-anak bukan menguasai aja satu-satu huruf, harus bisa menguasai Al-Quran itu dalam satu-satu ayat. Ya, untuk iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Iya, pintar sekali. Ini baru ayat-ayat surah pendek, nanti kedepannya harus bisa lagi Quran yang lebih besar lagi, harus bisa anak-anak kuasai. Ini Ibu mau tanya, di dalam ayat demi ayat ini ada terdapat semuanya dalam satu. Ini dalam ayat ini ada beberapa huruf. Nah, ada beberapa huruf. Dia ada beberapa huruf itu. Ada beberapa huruf itu di dalam ayat tadi ada beberapa huruf. Dia harus kita bisa. Harus huruf-huruf itu dirangkum menjadi satu ayat. Misalnya huruf alif kita beri harakat di bawah, kita baca apa? I. Dalam, coba perhatikan ini ayat pertama surah An-Nasr, huruf alif pertama kan? Ini di mana terdapat harakat huruf alif, di bawah atau di atas? Di bawah. Di bawah bunyinya i. Ya, benar Tina. I. Yang zal ini, huruf zal ini harakatnya di mana? Di atas, bunyinya za. Iza ini panjangnya ada dua harakat. Kalau ada alif di depan satu, kita panjangkan, jangan kita baca izaja, bukan, itu salah ya. Kita baca izaja. Ini ada berapa ya kayak pedang ini? Ada 6 harakat. 6 harakat itu misalnya 6 ketukan. 6 ketukan. Misalnya 2 harakat, 2 ketukan. Iza, kalau 6 iza. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Berarti coba anak-anak ibu perhatikan. Kalau ada baris yang begini tegak, pendek, juga kan panjang harakatnya 2 harakat. Kalau misalnya anak-anak ibu lihat ada begini wara'aitanna, di depan nun ini tersambung huruf alif, berarti juga kan panjang. Nah ini wara'aitanna sayadkhulu, ada waw di depan lam, panjang harakatnya. Panjang itu anak-anak ibu ada 2 harakat, panjangnya 2 harakat, ada alif 1, 2 harakat, ada waw di depan 2 harakat, dan ada ya lagi di depan dal. Misalnya yadkhuluna fi di ada ya itu 2 harakat dengan panjangan ini dibacanya 2 harakat aja. Tapi di lah ini juga tegak, harakatnya tegak. Itu harus apa? Harus kita panjangkan. Nah, kita panjangkan karena dia ada huruf tegak begini, ya. Baiklah,
semua anak-anak ibu tentang huruf-huruf harakat ini udah bisa kan? Yang tadi ibu ulang sekali lagi, yang tadi yang di bawah kasrah. Kalau kita kasih harakat bawah namanya kan kasrah. Kalau kita kasih harakat di atas namanya fathah. Kalau dua bengkok namanya dhammah. Dia huruf hijaiyah itu kalau tidak kita kasih harakat dia tidak berbunyi. Misalnya sin ada bunyi, cuma sin aja kan. Kita kasih harakat di atas berbunyi sa. Nah, baiklah, sekarang ibu mau melihat apa anak-anak ibu sudah bisa menguasai apa yang ibu jelaskan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ibu rasa semua sudah ada, sudah bisa. Ini satu kelompok ini, satu. Nanti tulis sama nama kawannya di atas ya. Tulis sama nama kawannya. Ini kelompok Itina, satu. Kelompok anak laki-laki, satu. Dah. Nanti nama kawannya ditulis di atas ya. Nama kawannya di atas. Tulis di sini, Rizka. Kawannya siapa? Alisa. Tulis 3 orang nama kawannya. Coba perhatikan yang kerja kelompok ini. Sudah pasangkan kata-kata di bawah ini dengan menarik garis, dengan menarik garis. Ya, misalnya tin. Yang huruf berharakat 2 ini kita tarik kemana? Pilih yang sin ini, misalnya di sini. Tun ini kemana? Tan ini kemana garis? Ini, begini ya? Bisa? Ibu matanya bisa buat? Bisa. Garis panjangnya. Kalau sudah benar, sudah dilihat, semua anak-anak ibu tiap-tiap kelompok ada 1 orang ibu suruh ke depan. Misalnya, tunggu dulu, jangan tunjuk tangan dulu. Ibu panggil 1 orang, Rizka ke depan. Nah, bawa hasilnya tuh ke depan. Coba Rizka bilang sama kawan-kawan, lihat ke depan. Kalau sini nih, panahnya kemana? Yang kiri nih, panahnya ke sini. Kalau pun, panahnya kemari. Kalau tak, panahnya ke baris dia. Ini kawannya sudah mempresentasi hasil karyanya, hasil kerja kelompok. Ini nama kelompok sebutkan 1 orang, siapa? Rizka ya. Udah Rizka, tepuk tangan buat Rizka. Kita kasih kelompoknya. Coba ibu mau suruh lagi kelompok 2. Intinya ke depan presentasi hasil kerja kelompok. Ya. Coba hasil lihat sama kawannya. Mana yang mana panjangnya? Ya, huruf harakat yang di bawah. Kalau tun, huruf bengkok 2 itu huruf tun. Kalau tan, huruf yang di atas namanya yang di tun. Siapa namanya kelompok ini? Intina, bukan nama Intina. Ada 1 lagi kelompok. Siapa mau? Aziz mau? Iya, parkir aja. Karena ini sudah menulis. Parkir aja. Aziz sudah membuat. Semua harus lewat situ nak. Semua harus kena gilirannya ya. Ya, coba kasih lihat sama kawan. Ya. Tadi kan ini hasil kerja kelompok 3. Yang ketua kelompoknya apa?
Fatil. Fatil karena dia di depan. Aziz juga. Aziz wakil. Ya, ini nama kelompok 3 yaitu huruf, yaitu memasang kata-kata atau huruf hijaiyah. Yang di atas kita kasih harakat 2 bunyinya apa? Dan. Yang di bawah kita kasih harakat 2 bunyinya apa? Tin. Yang bengkok 2 tadi huruf di atas dun. Dan tin dun. Berarti dia sudah memaparkan hasil diskusinya, yaitu dari kelompok 3 Fatil. Tepuk tangan buat Fatil. Iya, kita anak-anak ibu semuanya sudah bisa mengerjakan tugas kelompoknya secara berkelompok. Berarti kita kalau berkelompok kita harus bekerja sama. Coba sekali lagi. Tepu anak saleh. Sikat bersama. Tepuk tangan semua yang semangat. Sekarang kita nyanyi. Coba nyanyi. Tidak akan masuk ke kepala kita. Ya, harus bersemangat. Ya, sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya, apa yang kita pelajari tadi? Tentang huruf apa? Iya, alif bata huruf hijaiyah ini, yaitu huruf hijaiyah ini terbagi 30 dia. Dan lagi kalau kita kasih harakat dia akan berbunyi. Hijaiyah 30 kita kasih harakat akan berbunyi. Kita kasih harakat 1 misalnya untuk alif a. Kalau kita kasih harakat 2 bunyi alif a kan? Kalau a i u itu bunyinya. Jadi baiklah, ada yang mau bertanya? Enggak ada, semua sudah pintar? Sudah pintar semua? Enggak ada yang mau bertanya tentang hijaiyah? Ada. Coba katanya apa udah bertanya? Coba bertanya, Bu. Yang itu huruf apa, Bu? Coba tanya. Mana Diska yang nggak tahu? Coba huruf apa? Mana huruf yang nggak tahu Diska? Ini. Coba Diska ke depan. Mana huruf yang nggak tahu? Coba mana huruf Diska yang nggak tahu? Oh, ini gerak. Ini dot. Kalau kita kasih harakat namanya ba. Kalau kita baca bunyinya dot. Kita kasih harakat ba. Duduk buat Diska, berani bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada Fatil, Fatil? Yang mana nggak tahu? Ya, yang mana nggak tahu Fatil? Mana Fatil nggak tahu? Wah, ini namanya wah, kan nggak jelas kan? Kalau kita kasih harakat juga wah. Misalnya wah ini kita kasih harakat 2 namanya wah kan? Ya, kita tahu Fatil. Ya, tepuk tangan buat Fatil dan berani ke depan. Ya, baiklah, sekarang kita akan menutup pelajaran kita. Karena tadi sudah Ibu simpulkan
Ibu suruh bertanya dan Ibu simpulkan. Sebelum kita menutup pelajaran, ada baiknya kita baca dulu doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Semua dah ditutup doa itu. Coba ulangi doa penutup majelis. Baca doa penutup karena tadi kita sudah baca doa pembuka dan doa penutup juga harus kita baca supaya yang kita pelajari hari ini tentang huruf hijaiyah diberi keberkahan oleh Allah. Baiklah, sudah baca doa penutup, kita baca sekali lagi surah Al-Fatihah. Semuanya sudah belajar, sudah membaca doa, semuanya sudah selesai. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, yaitu Ibu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.